Lo ingat gak sih pas kita waktu PKN gitu, kita belajar soal apa? Apa lupa materi gimana? Bahas apa emang kemarin? Itu loh, gangguan, masa lo lupa? Oh, gangguan. Gue butuh beberapa materi nih. Definisinya apa sih? Nah, jadi kita bakal bahas soal definisi deh buat si Karin tersayang ini. Kita bakal bahas materinya. Kita mulai dari definisi dulu. Jadi definisi itu kayak gangguan tuh kayak hal-hal yang mengganggu dari luar. Jadi sumber dari luar dan itu sifatnya itu mengacaukan stabilitas dan juga keamanan negara. Jadi langsung ke aksinya gitu loh, langsung mengganggu. Apalagi ini berbeda dengan yang namanya ancaman ataupun namanya hambatan, dan dimana tuh mereka berdua biasanya tuh hanya sekadar semata doang, tapi kalau misalnya gangguan tuh langsung ke aksinya gitu. Oh, terus contohnya tuh gimana? Nah, kalau contohnya itu seperti kayak COVID-19 yang kita alami saat ini dan juga krisis kayak 1998, seperti yang kayak yang sering lu denger kan ya pas PKN atau gak pas sejarah krisis 1998 gitu tuh. Tapi kali ini kita bakal bahas ya COVID-19 gitu. Jadi kan kamu bilang COVID-19 ya kasusnya. Terus gimana sih sebenarnya masa itu? Jadi itu kan kita tahu ya, karena kita bakal berpartisipasi nih, kayak aku, kamu berpartisipasi kan. Ini juga nih yang perekamnya nih si Rafael juga berpartisipasi kan. Juga pengiring kita Petra juga ikut serta nih dalam pandemi. Kita semua ikutan juga, namanya libur 2 minggu. Pasti gak asik lagi dong bagi kita. Tapi kita pernah gak sih memikirkan secara panjang dampaknya tuh bagaimana gitu secara ekonomi. Meskipun kita itu ya kena juga dampaknya, kayak mungkin orang tua kita susah, kita jadi gak bisa beli ini itu, tapi kita gak pernah memikirkan secara jangka panjangnya bagaimana. Nah, jangka panjangnya seperti apa, dan juga seperti orang-orang dewasa tuh ngalaminnya seperti apa sih. Kita mulai dulu deh dari hal-hal yang paling rentan. Perusahaan-perusahaan yang ingin bangkit, yang misalnya mendirikan ruko tuh, itu jadinya tuh gampang banget namanya bangkrut, gampang banget namanya rugi. Karena apa? Karena pembeli ditarik, dipaksa pandemi. Jadinya kurang pembeli dong, hasil harus tutup, perusahaan tutup, bahkan bisa sampai bangkrut. Emang sebenarnya tuh gimana sih? Kok bisa sampai dibilang gangguan? Kok bisa ya bilang gangguan? Jujur aja nih, kita bakal ngulang dari definisinya. Gangguan ini itu merupakan hal yang mengganggu dari luar. Nah, dari luar ini nih, COVID-19 itu kan dari luar ya, virusnya dari luar. Misalnya nih ya, kalau misalnya gak ada virus COVID-19, pasti kita juga gak bakal dong ngalamin namanya pandemi 5 tahun ini. Makanya aku bilang tuh gangguan, dikarenakan sumber dari luar. Dari kayak orang Indonesia berlibur ke negara timur, ke negara China ataupun Taiwan, pulang-pulang nih, dia ngebawa virus COVID. Alhasil, semenjak hari itu kita jadi masuk pandemi selama 5 tahun loh. Kalau emang sebenarnya separah itu, terus gimana orang-orang cari pemasukan? Biasanya nih orang-orang cari pemasukan, kan kita kan semenjak pandemi kita tuh mulai namanya tuh ketergantungan HP guys. Sampai sadari kita mulai ketergantungan HP, kita mulai dikit-dikit HP, ngechat teman tuh HP, kalau ngomong kalau ada masalah gak bisa namanya kayak kita ketemuan langsung ngomong, gak bisa, kita harus namanya pakai HP. Karena apa? Karena kita emang harus jaga jarak kan, kayak social distancing. Tapi kita juga bisa memanfaatkan HP itu ataupun teknologi lain sebagai sumber pendapatan, seperti kayak YouTube, TikTok, ataupun Twitter. Kalau kita upload konten, kita berbagi informasi, kita bakal dapat namanya uang. Ataupun juga kita bisa ngejual namanya karya-karya digital, seperti kayak gambar digital, kita jual, ada orang yang mau bayar gitu. Jujur aku gak expect bakal separah itu sih, karena apalagi kita kan masih kecil ya. Terus aku juga nih jarang banget lihat berita karena ya tau lah sendiri. Iya kan, kecil. iya sama juga. Ya, jadi aku nggak tahu kalau bisa sampai separah itu. Ya makanya apalagi tuh kita pas masa kecil kan, kita pasti kan dulu kan masa-masa bodoh amat banget ya, kita gak terlalu peduli gitu loh. Sekarang kita lebih disuruh buat paham nih bagaimana sih secara dampak ekonominya, yang dimana tuh ekonomi kan merupakan hal yang sangat vital lah dalam kehidupan kita gitu. Iya. Terus aku mau nanya lagi nih, Pak, emang ini termasuk gangguan apa sih? kalau misalnya soal gangguan apa, kan gangguan ada 3 jenis ya, ada kayak ekonomi, keamanan, dan juga sosial. Tapi kalau kita soal jenisnya nih, ini masuk ke ekonomi, karena kita kan bahasnya apa, fokus ekonomi ya, kayak pada PHK, habis itu juga kayak
banyaknya karya-karya digital yang bermunculan, habis itu banyaknya orang yang mencari nafkah, biasanya mulai kayak dari TikTok, platform media sosial lainnya, itu kan hal-hal yang sangat bergantung sama ekonomi gitu loh. Karena kita bahas dampak ekonomi bagaimana. Iya sih, kalau gangguan sosial nyambung sih ya, tapi kan yang kita bahas kali ini lebih ke dampak ekonominya. Apalagi kalau soal kita membahas soal gangguan keamanan dan soal ini hubungannya apa? Kita lebih ke bahasnya soal ekonomi. Kita nggak membahas soal bagaimana Polri atau TNI bagaimana terlibatnya ataupun bagaimana mereka berpartisipasi untuk mengatasi ini. Enggak, kita fokus pada ekonominya. Oke, penjelasannya udah jelas banget mengenai gangguan ini. Semoga podcast kami kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ya, dadah.